warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan karena telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menyampaikan gagasan atau argumen saya mengenai mosi kali ini. Baik, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sisi Nur Amalia, perwakilan dari SMA N3 Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, saya ingin membacakan mosi kedua pada lomba debat kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak menyetujui adanya mosi kali ini. Bagaimana? Saya memiliki beberapa gugatan yang ingin saya tumbas dalam video yang telah di-share di YouTube Puspernas. Yang pertama, tim afirmasi sepertinya tidak mengetahui bahwa dengan adanya tes syarat memiliki anak sangat tidak mudah dan dinilai tidak efisien karena banyak sekali orang tua yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya parenting terhadap anak sebelum memiliki anak. Untuk itu, memang benar bahwa orang tua juga harus memiliki bekal untuk proses mengasuh anak mereka. Namun, jika diadakannya tes kelayakan, apakah akan berhasil 100% untuk membuat orang tua mengetahui cara mendidik anak? Apakah tim afirmasi dapat memberikan keyakinan kepada orang tua untuk melakukan tes kelayakan dan apakah itu dapat 100% berhasil? Dan untuk membuat orang tua mengetahui cara, sedangkan mereka juga belum mendapatkan wawasan yang cukup. Jadi bagaimana mereka melakukan tes kelayakan jika mereka masih belum memiliki wawasan yang cukup? Untuk itu, saya meyakini bahwa sebelum adanya tes kelayakan harus adanya wawasan yang diberikan kepada orang tua di Indonesia agar mereka lebih siap untuk memiliki anak. Jadi menurut saya, tes kelayakan itu sangat tidak diwajibkan dan sangat tidak berguna atau tidak efisien untuk saat ini. Selain itu, hal tersebut juga apakah sudah menjamin bahwa orang tua akan menerapkan cara parenting saat sudah memiliki anak? Apakah mereka akan melaksanakan apa yang mereka tulis saat tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak? Bukankah itu tidak menjamin 100%? Lalu, gugatan yang kedua adalah setiap anak memiliki ciri khusus masing-masing. Tidak semua anak memiliki sistem yang sama, tidak semua anak memiliki pola pikir yang sama, sehingga cara penanganannya pun berbeda-beda. Untuk itu, maka tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak sangat tidak berguna. Saya berani menyatakan seperti itu karena memang tes kelayakan itu sangat tidak berguna. Karena beberapa aspek lainnya yang masih harus digunakan lebih berguna daripada tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, seperti melakukan kursus atau melakukan tes parenting saat sudah memiliki anak. Bukankah itu lebih menjamin akan adanya 100% untuk orang tua dapat memahami pola tingkah laku anak? Untuk itu, perlunya orang tua memiliki anak terlebih dahulu. Ini yang coba saya katakan saat awal, bahwa mereka tidak akan belajar apapun jika mereka tidak memiliki anak terlebih dahulu. Mereka akan mengimajinasikan sendiri, padahal belum tentu anak mereka memiliki pola sifat yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari sebelumnya. Lalu, untuk jika orang tua di Indonesia memiliki anak terlebih dahulu dan mereka melakukan kursus parenting, mereka akan memahami sifat-sifat anak yang mereka miliki dan mencari tahu cara penanganan atau parenting yang tepat dan sesuai dengan pola tingkah laku anak mereka. Gugatan yang ketiga adalah tim afirmasi menyebutkan bahwa pola asuh yang dilihat dari keluarga, internet, media sosial tidak kredibel. Padahal, Dewan Juri yang terhormat, bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Sudah jelas bahwa bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman seperti orang-orang tua atau bertanya kepada dokter-dokter yang memiliki pengalaman untuk mengasuh anak itu lebih terpercaya dan lebih efisien daripada melakukan tes kelayakan. Selanjutnya adalah tim afirmasi
menyebutkan bahwa tes akan dilakukan dengan soal yang sama, dengan metode yang sama. Sedangkan pola laku setiap anak itu berbeda-beda. Seperti yang saya sebutkan pada awal argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, bukankah sudah jelas bahwa mosi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dan sangat tidak diperkenankan untuk dilakukan di Indonesia. Selanjutnya bahwa saya akan menyatakan ulang bahwa untuk itu saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan adanya tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Baik, kesimpulan yang dapat saya bawakan pada argumen kali ini adalah kita tidak dapat berpatok pada satu tes kelayakan untuk menjadi seorang ibu atau ayah. Setiap anak memiliki pola yang berbeda-beda. Kita harus memiliki banyak sekali patokan agar dapat memahami pola tingkah anak. Untuk itu tes sebelum adanya anak itu sangat tidak berpengaruh bagi pola asuh orang tua untuk mendidik anak nantinya. Kita harus dapat mengetahui pola pikir anak kita terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus memiliki seorang anak terlebih dahulu. Bukankah itu lebih efisien daripada kita melakukan tes kelayakan sebelum menjadi orang tua? Bukankah lebih efisien jika kita melakukan parenting atau kursus terlebih dahulu? Selain itu, setiap orang tua memiliki norma atau adat istiadat tersendiri. Hal tersebut tidak dipengaruhi oleh wawasan orang tua terhadap cara mendidik anak-anaknya. Dan setiap orang tua memiliki hak untuk menolak adanya tes kelayakan karena hak asasi manusia di Indonesia itu sangat tinggi dan sudah sepatutnya pemerintah tidak boleh ikut campur atas hak asasi manusia. Orang tua dapat melakukan kursus untuk parenting bukan dengan adanya tes kelayakan sebelum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan, Bu, ya Allah. Belum, saya kan baru ngasih